Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Iya, biasa kumpul keluarga aja sih Mas, nggak ini pulang kampung, nggak ada kampung, udah nggak ada yang dituju ya. Biasa sih Lebaran di sini aja, kumpul paling mungkin. Ya. Bagaimana mungkin hasil persidangan? Bang, HP-nya mundur. Ya, hasil persidangan hari ini ya mana ya, manis buah jambu. Jadi alhamdulillah sih, walaupun ya saya jadi di persidangan sedikit agak merasa bahwa bukan hanya menghadapi 4 orang CPU, bukan hanya menghadapi 4 penuntut umum, tapi rasanya seperti menghadapi lebih dari 4 penuntut umum. Karena tadi saya juga agak kaget, tadi ada salah satu majelis hakim yang sudah jelas saya bertanya kepada ahli itu bahwa apakah masih bisa dikatakan bersifat dokumen rahasia kalau seandainya seseorang itu sudah mengumumkan dia di media berulang-ulang kali. Nah, kemudian dokumennya diupload tuh, tapi sama yang diupload itu, apakah masih rahasia? Nah, ahli menjawab sudah bukan rahasia lagi kalau sudah diketahui orang ramai kan. Nah, dan kemudian dia sempat menyentil masalah LHKPN. Akhirnya tadi ada salah satu majelis hakim bertanyakan bagaimana kalau dokumen itu barang yang dibeli itu belum diterima, apakah masih bersifat rahasia? Padahal yang saya tanyakan itu kan yang sudah diumumkan sama dia, ini harganya segini nih, ini harganya segini, itu kan barangnya sudah ada berarti. Jadi jangan dipertanyakan lagi, barangnya belum ada. Yang justru yang kita jelaskan itu, bagaimana sih kalau saya dokumen itu diupload, tapi sebelum diupload, barang itu sudah disebutkan dulu, ini harganya segini, itu ditonton orang, rame, ditonton orang. Apakah masih bisa dikatakan bersifat rahasia? Tidak, sebenarnya udah hilang tuh. Nah, cuma tadi saya agak sedikit mengganjal karena dia katakan oh ya dokumen itu mungkin milik dari si pembuatnya, tapi informasinya oke, saya tanyakan lagi masalah informasinya. Nah, cuma saya masih bingung aja, yang di upload itu nggak ada loh isi harganya, nggak ada, cuma memang ada nama. Nah, kalau kita bicara masalah faktanya kan, itu kan sebenarnya bukan informasi, itu tulisan nama orang. Itu kan kertas lembar ada namanya, file, ada nama orang, diupload, isinya nggak ada loh itu. Kayak itu selembaran doang itu, isinya nggak ada menerangkan ini dokumen si A, ini isinya nggak ada. Makanya tadi saya tanya sama ahli, bagaimana kalau seandainya yang diupload itu hanya nama, tapi isinya nggak diupload, apakah masuk informasi elektronik? Nah, tapi ahli yang kedua dia bilang saya tidak bisa memastikan, karena saya tanya tentang undang-undang ITE loh. Saya tanya masalah tentang tindak pidana, dia katakan saya tidak bisa jawab, nanti ahli pidana aja menentukan. Oke, saya ikut iramanya, masalah undang-undang ITE aja deh. Nah, bagaimana kalau sekarang masyarakat, kita ini sering loh, ada LP yang nggak jalan, kita bikin kalimat, kita tag tuh, polisian, penegak hukum lainnya, kita tag tuh. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan oleh masyarakat sekarang, apakah itu melanggar undang-undang ITE? Tapi ahli nggak mau jawab juga dia tadi. Ya itu menguntungkan buat kami. Artinya ahli yang diajukan oleh penuntut umum tidak mendukung dakwaannya. Nah, tadi dia tidak tegas. Kalau dia mengatakan bahwa iya melanggar, oh tidak melanggar, berarti dia tidak tegas. Itu menguntungkan buat kami. Ya mudah-mudahan dengan kebingungannya ahli tadi menyatakan pendapatnya dengan bingung, itu menguntungkan buat kami. Artinya dakwaannya tidak diperkuat dengan pendapat ahli. Tapi terkait memenuhi unsur 32 ayat 3 Bang. Iya, kan sifat rahasia itu kan. Kalau yang ayat 3 itu kan sifat rahasia. Nah, tadi kan saya bilang sama ahli yang pertama juga saya katakan, udah saya jelaskan bagaimana kalau seandainya sudah diumumkan, disebutkan semua. Dia bilang tidak, bukan rahasia kok itu. Terus dia bilang apakah dia punya hak? Nah, bagaimana kalau ada undang-undang memberikan hak pada masyarakat? Dia bilang oh iya, perlu diuji juga. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saya sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh ahli tadi, kalau menurut saya itu menyusahkan si pelapor loh.
Dia kan seolah-olah bilang begini, oke bang, kalau seandainya abang berpendapat itu tindak pidana, kita lihat dulu tindak pidana atau enggak. Berarti kan dia nyuruh KPK itu menelaah, melakukan penyelidikan atau penyidikan. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata hasilnya itu ada seseorang jadi tersangka? Apakah Adam Denny ini bebas? Itu kan sama juga menyuruh dia kan, menyuruh informasi yang kami berikan itu, ya kita tunggu dulu, ini kan masih dugaan nih, kata dia. Oh, kalau gitu lo nyuruh lembaga penegak hukum ini langsung kerja dong gitu kan. Nah, harusnya dia punya pendapat, oh ya masuk nih, oh ya punya hak nih. Ya tapi nggak masalah lah. Tapi ini kan sebenarnya nanti menurut saya pelapor juga harusnya agak kesal juga nih pendapat ahli ini kan. Waduh, ini pendapat kamu seolah-olah menguji informasi ini benar nggak ada peristiwa tindak pidana. Nah bagaimana kalau seandainya benar? Ingat loh, informasi yang kami masukkan itu sudah ada sambutan loh dari juru bicara KPK. Dia mengapresiasi masyarakat yang peduli terhadap upaya pencegahan dari tindak pidana korupsi. Sekarang lagi ditelaah. Artinya sudah ada sambutan dong. Nah kalau sudah ada sambutan seperti itu, artinya sudah punya hak dong dia memberikan informasi. Saya tadi sempat agak desak, bagaimana Pak kalau masyarakat sekarang ini melakukan itu, melanggar nggak dia? Oh kalau dia melanggar, saya bilang itu banyak orang penjara itu nanti. Begal itu bisa, perkara bisa selesai karena apa? Medsos, itu alat kontrol yang canggih, yang ampuh sekarang. Nur Hayati juga melaporkan jadi tersangka, dihentikan. Begal bunuh orang, dihentikan. Itu apa? Karena ngetek itu tadi. Sampai dari daerah sampai ke Jakarta, sampai pusat, sampai dikomentari oleh petinggi-petinggi itu kenapa? Karena ditransmisikan itu, cara di tag. Nah kalau dia katakan bahwa itu melanggar, ya artinya banyak ini ini penduduk yang rakyat Indonesia ini tangkap juga nanti. Nah jadi sebenarnya sih pertanyaan saya tadi itu sebenarnya untuk para penggiat medsos seperti Adam Denny tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Kebebasan memberikan informasi itu dijamin loh oleh undang-undang. Jangan nanti begitu orang masyarakat mau memberikan informasi takut nih, waduh ini baru jadi tersangka nih, sama kayak begal, waduh gua kalau ngelawan bunuh gua jadi tersangka. Nah itu upaya ini melawan kejahatan kan. Tapi nggak apa, nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan sih majelis hakimnya ya amanah lah, diberikan hidayah lah, memang secara objektif lah. Kalau memang jangan sampailah kita menghukum orang yang tidak bersalah. Sidang lanjutannya untuk tanggal 11 ya, tanggal 11 masih mengajukan ahli dari forensik katanya. Gak apa-apa, semakin banyak ahli kami semakin senang, karena manggil ahli kami nggak mampu, ya kan, biayanya besar. Ya jadi ahli dari penuntut umum itu ya kita pergunakan untuk meringankan Adam Denny. Kami yakin sebanyak apapun ahli yang diajukan, kami yakin itu menguntungkan Adam Denny. Karena faktanya kami berpedoman, berpatokan berdasarkan pasal yang memberikan hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terhadap dugaan tindak pidana. Oke Tante, gimana Tante momen Lebaran ini sendiri tanpa Adam Denny? Ya sedih ya, nggak ada Adam. Tapi mau gimana lagi? Paling nanti kita besok aja ke sana. Biasanya kan kalau Lebaran ini ya dibuka. Tapi ada permintaan khusus nggak sih dari Ya Mas paling Adam untuk makanan kita Lebaran Lebaran? aja gitu, kayak rendang, kayak ini tadi udah bilang gitu. Nanti dikirim aja. Pas Lebaran Senin mungkin ya, mungkin hari Minggu kita kirim aja. Mungkin mau lebaran ke rumah ini AS, ada ini kan, Lebaran sama sendiri tahu kan, berkunjung juga nggak sih? Tante ke AS juga gitu? silaturahmi gitu. Silaturahmi gitu. Kalau silaturahmi makan semua juga pinginnya silaturahmi ya Mbak, ya Mas. Cuman ya nggak tahu gimana nanti aja lah. Ikutin Pak Herwanto aja. Ini perasaan gimana Tante? Ibarat tahun ini sendiri Lebaran tanpa Adam Denny, dan mungkin Adam Denny sendiri harus sendiri di lapas gitu. Iya sedih ya, biasa kan kita bareng-bareng, tapi mau gimana lagi ya? Ya udahlah, anaknya juga tadi ya udah mah mau gimana lagi. Malah barusan udah Lebaran duluan sambil minta maaf gitu. Ya kita jalanin aja lah, mudah-mudahan bisa selesai gitu.
bisa selesai dengan baik, gitu aja sih. Semua sih mengharapkan anak saya bisa bebas ya, namanya orang tua kan pengennya anaknya pulang ya Mbak, tapi ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan doa kita didengar. Gitu aja. Tapi sebenarnya ada target untuk lebaran tahun ini sendiri sebelum kasus ini ya, ibarat udah ada Rencananya angan-angan gitu. nggak sih sama Adam Denny kayak gitu? Biasa Sebenarnya kita, tahun ini. iya biasa kumpul keluarga aja sih Mas, nggak ini pulang kampung, nggak ada kampung, udah nggak ada yang dituju ya. Biasa sih lebaran di sini aja, ngumpul paling mungkin nginep di mana gitu sih biasanya. Tapi ini ya udahlah, kita ini aja. Paling Terus nanti ada rencana nggak Nam? Sama Adam Denny untuk tahun ini sebelum dia belum ya, soalnya kan kemarin masih Januari ya Mas, masih jauh, belum ada ngomong-ngomong gimana sih. Belum ada rencana apa-apa. Biasanya kalau kayak gitu spontan aja sih Mas. Rencananya spontan. Ya udah gitu aja Mbak. Kita tadi mendengar penjelasan dari saksi sendiri kan sedikit meringankan untuk Mas Adam ini. Menurut Tante seperti apa nih Tante? Kalau itu ini ya Pak Herwanto yang ini. Perasaannya Takut nih, salah. Tante. Ya seneng aja sih. Ya mudah-mudahan anak saya nggak inilah bisa diperingan, atau mungkin keinginan ibu ya pasti anaknya bebas Mbak. Pengennya kan gitu. Itu aja Kan sih. Adam lagi memperjuangkan sesuatu di KPK juga nih. Tante khawatir nggak sih, maksudnya Adam masih terus aktif juga? Ya namanya ibu pasti khawatir ya, khawatir sama anak udah wajar. Tapi gimana lagi ya, kita dukung aja, dukung dengan doa aja Mas. Itu aja sih. Iya, doain aja supaya semuanya baik-baik lah. Ya, gitu. Makasih ya Mas. Iya, Bang. Thank you, Tante. Iya, makasih Mbak.